Kehadiran Suzuki From yang banyak dipuji para YouTuber otomotif papan atas Indonesia membuat penjualan mobil berbahan bakar konvensional kembali ramai. Bulan Juni ini menjadi awal Suzuki From mulai didistribusikan ke dealer-dealer Suzuki di Indonesia. Dan apakah kira-kira Suzuki From berhasil masuk sebagai salah satu mobil terlaris di bulan Juni ini? Kamu nanya, bertanya-tanya. Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia telah merilis wholesale penjualan mobil baru di bulan Juni tahun 2025 ini mencapai 57.760 unit atau turun 4,7% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Dari jumlah itu, mobil berjenis passenger car atau mobil penumpang terjual sejumlah 43.786 unit. Sementara mobil komersil menyumbang 13.974 unit. Lalu kira-kira mobil apa yang menjadi idola warga plus 62 di bulan Juni ini? Apakah duet Toyota Kijang yang tidak tergoyahkan sejak awal tahun ini? Atau mungkin ada mobil lain yang berhasil menggeser dominasi duet Toyota Kijang sebagai mobil idola keluarga di Indonesia? Yo, I don't understand, don't ask me. Dan berikut ini daftar 30 mobil paling banyak mengaspal di jalanan Indonesia sepanjang bulan Juni tahun 2025. Di posisi paling buncit mobil terlaris di Indonesia bulan Juni tahun 2025 ini ada mobil SUV premium dari pabrikan asal negeri Ginseng yang baru saja mendapatkan facelift dengan harga termurah mulai dari Rp943 juta, yaitu Hyundai Palisade yang ikut memadati jalanan di Indonesia sebanyak 404 unit. Naik ke peringkat 29, ada mobil listrik yang mulai menjamur di jalanan Indonesia, yaitu Chery J6 atau bernama asli Chery iCar 03 yang laris terjual sebanyak 445 unit. Toyota Rise harus turun dari peringkat 17 di bulan lalu ke peringkat 28. Small SUV hasil produksi Daihatsu ini di bulan Juni laris dipinang masyarakat Indonesia sebanyak 619 unit. Berikutnya di peringkat ke-27, ada Mitsubishi Pajero Sport yang laris dipinang orang kaya Indonesia sebanyak 677 unit. Mobil termurah yang dijual di Indonesia saat ini, yaitu Daihatsu Ayla harus rela berada di peringkat ke-26 dengan raihan penjualan sejumlah 747 unit. Di peringkat ke-25, kembali ada mobil listrik yang baru mulai dijual di Indonesia bulan Juni tahun 2025 ini, yaitu Aion V. Mobil yang dirakit lokal di Indonesia ini ikut menyumbang kemacetan di jalanan perkotaan Indonesia sepanjang bulan Juni sebanyak 765 unit. Berikutnya di peringkat ke-24, ada satu-satunya mobil bermerek Isuzu yang masuk sebagai mobil terlaris di Indonesia, yaitu Isuzu PHR, yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 784 unit. Calon mobil listrik sejuta umat BYD M6 berada di peringkat ke-23 dengan raihan penjualan di bulan Juni sebanyak 844 unit. Di peringkat ke-22, ada Suzuki XL7 yang harus turun satu tingkat dari posisinya bulan lalu dengan raihan penjualan sebanyak 869 unit. Berikutnya di peringkat ke-21, ada Toyota Agya yang harus terjun bebas dari peringkat 10 bulan Mei kemarin dengan raihan penjualan di bulan Juni sebanyak 953 unit. Masuk ke peringkat 20 besar mobil terlaris di Indonesia periode bulan Juni tahun 2025 berhasil dicapai, pick-up Mitsubishi L300, yang laris mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 966 unit. Naik ke peringkat 19, masih ada mobil pick-up dari pabrikan Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Triton.
di mana untuk varian single cabin terjual 392 unit, dan double cabinnya sebanyak 624 unit. Total jumlah Mitsubishi Triton baru yang memadati jalanan di Indonesia di bulan Juni ini sebanyak 1016 unit. Di peringkat ke-18, ada Toyota Veloz yang menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 1057 unit. Mobil sedan crossover listrik yang bulan Mei kemarin menjadi jawara mobil listrik terlaris di Indonesia, yaitu BYD Sea Lion 7 yang di bulan Juni ini posisinya harus turun dari peringkat 13 ke peringkat 17 dengan raihan penjualan sejumlah 1068 unit. Berikutnya di peringkat ke-16, ada mobil SUV yang baru saja melakukan facelift dengan menghadirkan mesin hybrid tapi dengan harga yang justru diturunkan, yaitu Honda HR-V. Meski sudah dihadirkan versi murahnya yaitu Honda WR-V, keberadaan Honda HR-V ternyata masih tetap menjadi salah satu tulang punggung penjualan mobil bermerek Honda di Indonesia. Dan meskipun saat ini Honda Indonesia sudah memiliki line-up yang lengkap untuk berbagai jenis mobil yang dijual, Honda HR-V tercatat masih menjadi salah satu mobil terlaris merek Honda di Indonesia setelah Honda Brio. Di generasi terbarunya ini Honda HR-V mulai menghadirkan teknologi mesin hybrid yang disematkan pada beberapa tipenya, dan meskipun mengalami facelift yang cukup signifikan, ternyata harga baru Honda HR-V ini tidak mengalami kenaikan tapi justru semakin kompetitif. Apakah ini dilakukan Honda untuk mempertahankan eksistensinya dari gempuran merek China? Atau justru Honda mendengarkan jika banyak netizen yang menghujat merek Honda sebagai pabrikan yang pelit fitur tapi dengan harga jual yang mahal? Wah, gendeng hari ini. Honda HR-V yang saat ini sudah tidak menyediakan varian turbonya dan diganti dengan mesin hybrid, dijual dengan harga mulai dari Rp399 juta untuk tipe terendahnya, dan Rp488 juta untuk tipe tertingginya yang sudah disematkan mesin hybrid. Harga ini tentunya lebih murah jika dibandingkan sebelum melakukan facelift, di mana untuk harga termurahnya Honda HR-V dibanderol dengan harga mulai dari Rp399 juta hingga Rp557 juta. Untuk varian tertingginya yaitu Honda HR-V RS Turbo. Honda HR-V varian hybrid ternyata memang banyak ditunggu warga Plus 62 sejumlah 641 unit, dan sisanya sejumlah 438 unit lebih memilih mesin bensin. Total sepanjang bulan Juni tahun 2025, jumlah Honda HR-V baru yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 1079 unit. Nomor 15. Di peringkat ke-15, ada mobil PHEV termurah yang saat ini dijual di Indonesia, yaitu Chery Tiggo 8. Mungkin sampai saat ini masih ada sobat YouTube yang belum paham perbedaan teknologi mobil listrik yang saat ini dijual di Indonesia, mulai dari BEV atau Battery Electric Vehicle, HEV atau Hybrid, serta PHEV. Sejauh ini, jenis mobil listrik yang dijual di Indonesia ada 3 jenis. Yang pertama ada BEV atau Battery Electric Vehicle yang merupakan mobil listrik di mana sumber tenaga mobil ini murni berasal dari baterai yang menggerakkan motor listrik dan perlu dicas saat baterainya habis. Sementara HEV atau Hybrid Electric Vehicle merupakan mobil listrik yang menggabungkan baterai dan bensin sebagai sumber tenaganya, yang umum saat kecepatan rendah baterai akan bertugas sebagai sumber tenaga, dan saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi maka mesin bensin murni yang akan bekerja. Selain itu, baterai dari mobil hybrid ini tidak perlu dicas karena akan otomatis terisi saat mobil berjalan dengan memakai bensin. Yang ketiga ada PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle, merupakan mobil listrik yang hampir mirip dengan hybrid, cuma baterai dari PHEV ini bisa dicas meski akan terisi saat adanya pengereman mobil. Teknologi PHEV ini sendiri banyak dipakai mobil-mobil kelas menengah ke atas seperti Lexus RX hingga Mitsubishi Outlander.
Ente kadang-kadang ente ya. Cherry Tiggo 8 CSH yang baru diluncurkan pada tanggal 15 Mei tahun 2025, merupakan mobil PHEV termurah yang saat ini dijual di Indonesia. Cherry Tiggo 8 sendiri saat ini memiliki varian mesin bensin yang terjual sejumlah 102 unit, Cherry Tiggo 8 Pro Max sebanyak 2 unit, serta yang terlaris ada Cherry Tiggo 8 CSH PHEV sebanyak 1103 unit. Mobil yang saat ini dijual dengan harga mulai dari Rp357 juta untuk varian mesin bensin, dan varian PHEV seharga Rp509 juta. Sepanjang bulan Juni tahun 2025, jumlah seluruh varian Cherry Tiggo 8 yang ikut memadati jalanan di Indonesia sebanyak 1.207 unit. Daihatsu Terios berhasil menempati peringkat ke-14 dengan raihan penjualan sebanyak 1.247 unit. Naik ke peringkat 13, ada mobil SUV ladder frame andalan dari merek Toyota, yaitu Toyota Fortuner. Mobil SUV yang menjadi pesaing Mitsubishi Pajero Sport ini di bulan Juni tahun 2025 laris melibas jalanan di Indonesia sebanyak 1.409 unit. Toyota Hilux yang saat ini dijual di Indonesia memiliki varian double cabin, single cabin, serta Toyota Hilux Rangga yang baru mulai dijual di Indonesia pada akhir tahun 2024 kemarin. Total sepanjang bulan Juni tahun 2025, jumlah seluruh varian Toyota Hilux baru yang memadati jalanan di Indonesia sebanyak 1.510 unit. Di peringkat ke-11, ada mobil yang menjadi tulang punggung penjualan merek Suzuki di Indonesia, yaitu Suzuki Carry Pickup, yang laris mengaspal di jalanan Indonesia di bulan Juni ini sebanyak 1.652 unit. Masuk ke peringkat 10 besar mobil terlaris di Indonesia periode bulan Juni tahun 2025 berhasil diperoleh Toyota Calya. Mobil yang masuk di kelas low cost green car ini di bulan Juni laris mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 1.662 unit. Di peringkat ke-9, ada jawara mobil listrik terlaris bulan Juni ini, yaitu Denza D9. Sebagai merek mewah dari BYD, Denza yang sampai saat ini baru menjual D9 di pasar otomotif Indonesia langsung bisa menarik minat orang kaya di Indonesia untuk bisa merasakan kemewahan dan kenyamanan yang diberikan mobil MPV luxury listrik ini. Mobil yang diimpor langsung dari Tiongkok ini merupakan penantang serius bagi duet Toyota Alphard dan Velfire yang tidak nampak masuk sebagai salah satu dari 30 mobil terlaris di bulan Juni ini sebagai mobil para artis dan pejabat di negara Konoha. Sebelum Mas Jowo melanjutkan video daftar 30 mobil paling banyak mengaspal di jalanan Indonesia untuk periode bulan Juni tahun 2025, apakah sobat YouTube yang saat ini sedang menonton video ini masih ada yang belum subscribe channel ini? Jika sobat YouTube suka dengan video-video seperti ini dan tidak mau ketinggalan update setiap bulannya, maka jangan ragu untuk menggerakkan jarinya menekan tombol subscribe, supaya kalian jadi orang pertama yang tahu penjualan mobil baru di Indonesia setiap bulannya, dan tentunya subscribe itu gratis. Mobil listrik yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan Toyota Alphard ini sempat menguasai penjualan mobil listrik di Indonesia pada bulan Maret tahun 2025 di bulan ketiganya dijual di Indonesia. Dan di bulan Juni ini Denza D9 kembali menguasai penjualan mobil listrik di Indonesia dengan raihan penjualan sebanyak 1.768 unit. Nomor follow. Berikutnya di peringkat ke-8, ada mobil yang saat ini sedang viral dan bisa dibilang merupakan satu dari sedikit mobil berbahan bakar konvensional yang baru mulai dijual di Indonesia tahun 2025 ini, yaitu
Suzuki I know From. you're waiting till the morning comes my back. Jika sebelumnya, mobil bermerek Suzuki hanya Suzuki Carry Pickup dan XL7 yang sering menghiasi daftar mobil terlaris di Indonesia, di bulan Juni tahun 2025 ini, Suzuki From yang baru mulai dijual di Indonesia bisa langsung masuk ke peringkat ke-8 menggeser dominasi para sesepuhnya yang sudah lebih dulu mengaspal di jalanan Indonesia. Suzuki From yang diproduksi lokal di pabrik Suzuki Indomobil di Karawang, Jawa Barat ini merupakan mobil SUV bergaya coupe yang memiliki pilihan mesin konvensional dan mild hybrid pada tipe tertingginya. Suzuki From yang masuk di kelas small SUV ini akan menantang duet Rise Cherokee hingga Honda WRV untuk merebut hati peminat mobil mungil bergaya SUV di Indonesia. Kalau gue bukan artis mah gue mending pakai Suzuki. Meski sering dianggap sebagai mobil selera warga Perindavan, kehadiran Suzuki From yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp259 juta hingga Rp321 juta untuk tipe tertingginya ini di bulan Juni awal. Suzuki From mulai dijual di Indonesia langsung nangkring di peringkat ke-8 dengan raihan penjualan sebanyak 1.782 unit. Mitsubishi Xpander yang memiliki varian MPV dan crossover sukses nangkring di peringkat ke-7 dengan raihan penjualan sebanyak 2.290 unit. Berikutnya di peringkat ke-6, ada mobil yang sampai saat ini masih mempertahankan penggerak roda belakang, yaitu Toyota Rush, yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia di bulan Juni tahun 2025 sebanyak 2.355 unit. Masuk ke peringkat 5 besar mobil terlaris di Indonesia bulan Juni tahun 2025 ada Honda Brio. Sebagai mobil terlaris dan termurah yang dijual Honda di Indonesia, tak heran jika Honda Brio merupakan tulang punggung penjualan mobil bermerek Honda di Indonesia. Sebagai mobil yang memiliki varian LCGC pada tipe Satya dan City Car untuk Brio RS, Brio Satya lah penyumbang terbesar penjualan mobil Honda di Indonesia. Dan perlu sobat YouTube ketahui, di ajang Gaikindo International Auto Show atau GIAS bulan Juli ini, ada mobil listrik murah merek BYD yang akan segera meluncur di pasar otomotif Indonesia dengan harga yang setara dengan mobil LCGC. Kira-kira bagaimana nanti kabar mobil compact LCGC seperti duet Ayla Akia dan Honda Brio Satya setelah kemunculan BYD atau One? Yo, I don't understand. Don't ask me. Honda Brio yang dijual dengan harga mulai dari Rp170 juta untuk tipe terendahnya, dan Rp258 juta untuk varian RS CVT sebagai tipe tertingginya. Sepanjang bulan Juni tahun 2025, jumlah seluruh Honda Brio baru yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 2.385 unit. Nomor 4. Di peringkat keempat, ada mobil yang menjadi idola keluarga di Indonesia, yaitu Daihatsu Xenia. Pembohong, kau pembohong. Maksudnya kembarannya, yaitu Toyota Avanza. Avanza bisa dibilang mobil dengan spesies paling banyak menghiasi jalanan di Indonesia. Mobil yang sudah ada di keluarga Indonesia sejak tahun 2003 ini memang menjadi pilihan banyak keluarga di Indonesia, meskipun kita tahu mobil ini sebenarnya merupakan hasil produksi Daihatsu yang diberi sentuhan lebih mewah. Jangan bohong. Mobil yang dijual dengan harga lebih mahal dibanding merek aslinya ini di bulan Juni tahun 2025 laris dipinang keluarga di Indonesia sebanyak 2.518 unit. Nomor 3. Berikutnya di peringkat ketiga ada Daihatsu Sigra.
Daihatsu yang merupakan anak perusahaan dari Toyota secara global, di Indonesia sendiri merek Daihatsu sengaja diposisikan di bawah merek Toyota. Tak heran jika sampai saat ini banyak orang Indonesia yang masih enggan membeli mobil bermerek Daihatsu, dan lebih memilih mobil bermerek Toyota meskipun mereka tahu jika mobil itu hasil produksi Daihatsu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Daihatsu Sigra yang merupakan mobil keluarga yang masuk di kelas LCGC, juga memiliki kembaran dengan merek Toyota yang tadi berada di peringkat ke-10. Mobil yang dijual dengan harga mulai dari Rp141 juta ini di bulan Juni tahun 2025 laris mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 2.742 unit. Nomor loro. Di posisi runner-up mobil terlaris di Indonesia periode bulan Juni tahun 2025 berhasil dicapai Daihatsu Grand Max. Sebagai mobil komersil yang banyak dibutuhkan sebagai penunjang perekonomian warga plus 62, kehadiran Daihatsu Grand Max yang memiliki pilihan pick-up, minibus serta minibus blind van membuatnya selalu laris masuk sebagai salah satu mobil terlaris di Indonesia. Mobil yang saat ini dijual dengan harga mulai dari Rp163 juta untuk pilihan pick-up, Rp176 juta untuk blind van, dan Rp209 juta untuk minibusnya. Di bulan Juni tahun 2025, jumlah seluruh varian Daihatsu Grand Max baru yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 4.134 unit. Nomor 1. Dan, inilah jawara mobil terlaris di Indonesia bulan Juni tahun 2025, yaitu, masih duet Toyota Kijang Innova. 6 bulan berturut-turut duet Toyota Kijang Innova Reborn dan Innova Zenix sukses memikat pembeli mobil baru di Indonesia. Kenyamanan dan ketangguhan yang sudah melegenda membuat penjualan Toyota Kijang masih selalu diburu warga plus 62. Meski saat ini Toyota Kijang Innova sudah bertransformasi menjadi mobil hybrid dengan penggerak roda depan, namun semakin sedikitnya mobil bermesin diesel dengan mengandalkan penggerak roda belakang membuat Toyota Kijang Innova Reborn masih terus diburu. Bahkan di bulan Juni ini masih menyumbang penjualan 2.296 unit. Itu sebabnya pihak Toyota Motor Manufacturing Indonesia masih belum menghentikan produksinya dan statusnya dibuat spot order atau akan diproduksi jika ada pesanan masuk. Namun jika melihat penjualan yang masih tinggi setiap bulannya, apakah Toyota akan rela menghentikan penjualan all-new Toyota Kijang Innova Reborn ini? Yang beneran, rugi dong. Dilansir dari website resmi Auto 2000, keberadaan Toyota Kijang Innova Reborn saat ini sudah tidak nampak harga barunya. Sementara Toyota Kijang Innova Zenix tersedia pilihan mesin bensin dengan harga baru mulai dari Rp436 juta, dan varian mesin hybrid seharga Rp473 juta. Total sepanjang bulan Juni tahun 2025, jumlah seluruh Toyota Kijang Innova baru yang memadati jalanan di Indonesia dan menjadikannya jawara mobil terlaris di bulan Juni ini sebanyak 4.928 unit. Nah, itulah daftar 30 mobil baru paling laris di Indonesia untuk periode bulan Juni ini. Dari total wholesale sejumlah 57.760 unit, merek Toyota masih mendominasi dengan raihan penjualan sejumlah 30,9% atau sejumlah 17.819 unit. Diikuti anak perusahaannya Daihatsu sejumlah 9.356 unit. Mitsubishi Motors berada di peringkat ketiga. Disusul merek Suzuki dan Honda yang kembali bisa masuk sebagai 5 merek terlaris di Indonesia bulan Juni tahun 2025 ini. Merek Chery yang tidak hanya menjual mobil listrik sukses menggeser BYD dari peringkat 6 di bulan Mei kemarin. Dengan total wholesale sudah mencapai 374.740 unit di tahun 2025 ini. Di video berikutnya, Mas Jowo akan membagikan video seluruh mobil baru yang mengaspal di jalanan Indonesia di tahun 2025 ini.
tentunya yang tergabung di Gaikindo. Terima kasih sudah menonton, terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai berjumpa di video Mas Jowo selanjutnya. Bye-bye. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you.